anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, badan sehat, otak cerdas, iman kuat, Al Kausar hebat-hebat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Anak-anak masih ingat kan materi sebelumnya? Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu menemukan gagasan pokok dalam teks dan menuliskan gagasan pokok dalam teks. Baiklah, poin yang pertama yaitu menemukan gagasan pokok dalam teks. Di sini ada dua bahasan ya, pengertian gagasan pokok dan pendukung. Kedua, cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Sebelum mengetahui pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa paragraf merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk satu pikiran utama. Kalimat satu dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf saling berkaitan. Sebuah paragraf tersusun dari unsur-unsur tertentu yang mempunyai fungsi berbeda. Unsur tersebut adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu tadi tentang pengertian paragraf ya. Sekarang memasuki pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Anak-anak, kita bisa menyebutkan gagasan pokok itu dengan kata lainnya ide pokok, ide utama, atau gagasan utama. Nah, kalimat utama itu anak-anak memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Tolong dicermati benar-benar ya, Nak. Selanjutnya, pengertian gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi memperjelas gagasan utama. Gagasan penjelas itu pada umumnya terdiri lebih dari satu kalimat. Gagasan pendukung bisa berupa contoh-contoh, bukti-bukti, data-data, fakta, penjabaran, detail atau rinci, dan sebagainya. Setelah kita ketahui pengertian dari gagasan pendukung, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya, apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Bahasan selanjutnya yaitu cara menemukan gagasan pokok dalam paragraf. Anak-anak, perlu kalian ketahui, sebuah teks tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok atau gagasan utama atau ide pokok. Sebuah gagasan pokok dikembangkan menjadi kalimat yang lebih rinci, yaitu gagasan pendukung. Anak-anak
perlu kalian ketahui ada dua jenis paragraf di sini ya. Paragraf yang pertama jenisnya adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jenis yang kedua yaitu paragraf induktif, yakni paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Anak-anak bisa dimengerti ya? Selanjutnya, cara menemukan gagasan pokok dalam paragraf. Perhatikan langkah-langkahnya ya nak. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, dipahami apa isinya dari teks itu. Yang kedua, menemukan kalimat utamanya, apakah itu di awal atau di akhir paragraf. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang kita belajar cara menentukan gagasan pokok. Nah, di sini ada sebuah paragraf. Kita baca bersama ya, Nak. 16 November merupakan Hari Toleransi Internasional yang selalu diperingati di seluruh dunia. Tanggal tersebut ditetapkan oleh UNESCO sebagai Hari Toleransi atau peringatan atas Declaration of Principle on Tolerance pada tahun 1995 dan hari dirayakan setahun setelahnya, tahun 1996. Penetapan Hari Toleransi Internasional bertujuan untuk memberikan kesadaran pada publik atas pentingnya sikap toleran dalam menjaga hubungan di antara masyarakat. Peringatan ini juga menegaskan sikap toleransi yang telah disebutkan dalam sejarah instrumen HAM internasional. Kita pahami ya, di mana sih letaknya gagasan pokok itu? Nah, anak-anak sudah memahaminya kan? Yuk kita analisis bersama ya. Baiklah, ternyata setelah kita analisis, kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Bagaimana bunyinya? Yes, betul sekali bunyinya. 16 November merupakan Hari Toleransi Internasional yang selalu diperingati seluruh dunia. Nah, anak-anak paham ya? Itu tadi cara menentukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam paragraf. Baiklah anak-anak, memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu menuliskan gagasan pokok dalam teks. Di sini ada dua pembahasan ya. Menulis gagasan pokok dan menyusun ringkasan. Apa sih keduanya itu? Yuk disimak bersama. Nah, menuliskan gagasan pokok. Gagasan pokok itu dapat berupa kata, frasa, atau klausa. Guna merinci gagasan pokok, diperlukan gagasan penjelas. Berikut, saksikan langkah-langkah menuliskan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah seluruh teks paragraf dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, menentukan kalimat utama pada paragraf. Keempat, menentukan inti kalimat utama. Kelima, ubahlah kalimat utama menjadi lebih ringkas, lebih singkat, dan lebih efektif. Setelah mengetahui bagaimana langkah-langkah menuliskan gagasan pokok, di sini selanjutnya menyusun ringkasan. Anak-anak,
Ada yang tahu apa ringkasan itu? Ya, ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Ringkasan merupakan inti teks. Ringkasan dapat berupa ringkasan sebuah buku, bab, maupun artikel. Fungsi sebuah ringkasan adalah untuk memudahkan memahami atau mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Ringkasan yang dibuat dapat digunakan untuk menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Setelah mengetahui pengertian dari ringkasan, bagaimana sih cara membuat ringkasan? Nah, di sini ada langkah-langkahnya atau caranya. Yang pertama, membaca naskah asli. Kedua, mencatat gagasan utama. Ketiga, gunakan kalimat baru. Keempat, ketentuan tambahan. Nah, setelah mengetahui penjelasan dari ringkasan dan langkah-langkahnya, di sini ada contoh cara membuat ringkasan. Kita baca teksnya yang asli bersama-sama ya. Minangkabau merupakan kelompok etnis di Pulau Sumatera yang memiliki wilayah sangat luas. Minangkabau memiliki ragam budaya dengan ciri khas tertentu. Kebudayaan yang dimiliki sangat melekat dengan kehidupan masyarakat Minangkabau, Minang, beserta unsur agama yang kuat. Salah satu kebudayaan yang menjadi identitas kuat masyarakat Minang adalah rumah adat Minangkabau atau yang disebut juga dengan rumah gadang. Sebagai rumah adat Minangkabau, rumah gadang tidak terlepas dari sejarah yang dimilikinya. Bentuk fisik rumah gadang Minangkabau mirip sekali dengan tubuh kapal. Konon katanya wujud rumah tersebut terinspirasi dari lancang kapal nenek moyangnya yang dibuat sebagai rumah dengan pondasi-pondasi kayu. Selanjutnya, cucu-cucu mereka meniru pembuatan rumah tersebut. Rumah gadang selain sebagai tempat tinggal juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk musyawarah keluarga, upacara-upacara, serta menjadi kebanggaan tersendiri sebagai rumah adat Minangkabau. Dalam aplikasinya, rumah gadang melahirkan berbagai tata krama bagi orang yang mengunjunginya. Bagi setiap orang yang mengunjungi rumah gadang harus mencuci terlebih dahulu kakinya. Melihat kekhasan yang dimiliki oleh rumah gadang, maka rumah ini syarat dengan nilai-nilai filosofis yang tinggi. Anak-anak, setelah kita baca bersama tadi, mari kita analisis bersama ya. Ternyata dari 5 paragraf itu, untuk paragraf pertama, kalimat utamanya di awal paragraf, yaitu Minangkabau merupakan kelompok etnis di Pulau Sumatera yang memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk paragraf kedua, sama, terletak di awal paragraf. Salah satu kebudayaan yang menjadi identitas kuat masyarakat Minang adalah rumah adat Minang atau yang disebut juga dengan rumah gadang. Paragraf ketiga di awal paragraf juga ya. Bentuk fisik rumah gadang Minangkabau mirip sekali dengan tubuh kapal. Untuk paragraf keempat, karena ini hanya terdiri dari satu kalimat, maka otomatis ini adalah kalimat utamanya. Dan untuk paragraf kelima, kalimat utamanya sama juga di awal
paragraf. Bunyinya, dalam aplikasinya, Rumah Gadang melahirkan berbagai tata krama bagi orang yang mengunjunginya. Nah, setelah mendapatkan kalimat utama dari setiap paragraf, kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusunnya menjadi sebuah ringkasan. Anak-anak bisa mengubah kata-kata yang ada di kalimat utama tadi dengan kata yang memiliki arti sama. Nah, ini ringkasannya menjadi seperti ini ya. Minangkabau adalah kelompok suku di Pulau Sumatera yang memiliki wilayah sangat luas. Kebudayaannya yang menjadi identitas kuat adalah rumah adat Minangkabau atau yang bisa disebut juga dengan rumah gadang. Bentuk fisik rumah gadang Minangkabau menyerupai tubuh kapal. Rumah gadang selain digunakan sebagai tempat tinggal, dapat berfungsi juga sebagai tempat untuk musyawarah keluarga, upacara-upacara, serta menjadi kebanggaan sendiri sebagai rumah adat Minangkabau. Dalam penerapannya, rumah gadang melahirkan berbagai tata krama bagi orang yang mengunjunginya. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham ya. Dan untuk meningkatkan pemahaman kalian, kerjakan soal latihan di LKS halaman 8. Jangan lupa mengerjakannya dengan benar-benar dan teliti. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Dan ingat pesan dari Ibu, menuntut ilmu tidak mengenal usia, ruang, dan waktu. Gantungkan impian dengan ilmu. Tiada ilmu yang sia-sia. Yang ada hanyalah ilmu tak diamalkan. Teruslah belajar Ananda semua sampai berakhirnya usia. Sampai jumpa. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.